Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Mantap? Mantap. Oke, baik. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Tahu doanya kan? Berdoa dimulai. Amin. Oke, baik. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan, sahabatku. Oke, coba siapa yang bisa sebutkan satu jenis tumbuhan? Tumbuhan apa yang ada di sekitar rumahmu? Jagung. Kacang. Mangga. Kelapa. Durian. Oke, itu namanya tumbuhan yang ada di sekitar kita, ya. Nah, itu yang kita mau tahu terkait dengan bagaimana menyelamatkan makhluk hidup. Bagaimana caranya menanam jagung? Apanya dulu yang dibersihkan? Rumputnya. Kemudian apanya yang ditanam? Bijinya. Apalagi? Sudah ditanam, diapain? Disiram. Setiap hari atau tidak? Setiap hari, pagi dan sore. Sudah disiram juga. Apa biasa dikasihkan, Ki? Dikasih juga pupuk sebagai tambahan makanannya supaya sehat, ya, cepat besar. Oke, baik. Nah, hari ini sebentar kalian akan menonton video pembelajaran. Setelah itu kalian diskusi, ya. Oke, kalau begitu silahkan nonton dulu. Kalian nontonnya, ya, kumpul di situ saja. Ini saja, ya. Untuk pertama, tumbuhan tanah. Salah satunya adalah bawang merah. Bawang merah memiliki sumber vitamin C yang baik untuk tubuh. Protein dalam bawang merah berkhasiat untuk memelihara dan membangun jaringan pada tubuh kita, loh. Oke, baik. Setelah kalian menonton videonya, sekarang Pak Guru mau tanya, apa saja isi di dalam video tersebut? Ada tumbuhan apa? Bawang merah. Apalagi? Buah nanas. Bagus. Kalau bawang merah ada enggak di sekitar rumahmu? Ada. Warnanya bagaimana? Merah. Biasanya digunakan untuk apa itu bawang merah? Campuri masak ikan. Apalagi? Masak sayur. Apalagi? Bikin sambal. Cobe-cobe, tah? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bagus sekali. Kemudian, negara apa saja yang ada di dalam? Ayo, negara-negara apa saja tadi yang ada muncul di video? Filipina. Indonesia. Malaysia. Apalagi? Thailand. Apalagi? Myanmar. Itu semua adalah negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan apa? Asia Tenggara. Bagus. Nah, sekarang kalian berpasangan buat pertanyaan, temanmu yang jawab tentang selamatkan makhluk hidup. Ya? Siapa? Sulhaji berpasangan dengan Ardiansa. Ardiansa berpasangan dengan siapa?
Mardiana, Nurhaida dengan Vira. Ya, oke, silahkan. Putih, merah. Putih. Kucing putih. Bawang putih. Kita mau putih. Bawang putih. Ansa, Aldi. Bagaimana kamu menyelamatkan tumbuhan? Saya menyelamatkan tumbuhan, menanam sampai besar. Ditanam dulu biji, baru kasih air, baru dipupuk, baru sudah besar kita ambil dan sudah. Cara menyelamatkan tumbuhan: 1. Menanam. 2. Disiram. 3. Disiram pupuk. 4. Dibersihkan dan tumbuh tinggi. Itulah tadi bagaimana cara menyelamatkan makhluk hidup, khususnya tumbuhan. Kalian sudah tahu caranya. Jadi caranya menyelamatkan tumbuhan adalah dengan cara apa? Menanam. Sudah ditanam, disiram, kemudian diberi pupuk dan dirawat, dijaga sampai dia besar. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, sekian pelajaran untuk hari ini. Nanti kita akan belajar lagi untuk bisa bagaimana selamatkan makhluk hidup, ya. Kalau begitu berdoa sebelum setelah belajar, ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Alhamdulillah, tadi sudah selesai proses pembelajaran yang berlangsung di kelas 6 terkait dengan bagaimana penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan berbasis kompetensi sosial, keterampilan sosial dan emosional. Dari apa yang saya alami tadi, ada beberapa hal yang harus menjadi bahan perbaikan untuk kedepannya. Jadi di awal ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa dalam proses penerapan implementasi dari diferensiasi ini sendiri dengan sosial emosional, dimulai dari perancangan RPP tersebut, kemudian sampai kepada pelaksanaan. Jadi sampai di kelas di lokasi pembelajaran tadi itu sangat luar biasa. Memang agak sesuatu yang baru yang saya dapatkan dalam program guru penggerak ini, di mana dalam perancangan proses pembelajaran itu harus dimasukkan diferensiasi, juga berbasis sosial emosional. Dari proses pembelajaran tadi itu yang saya terapkan adalah ketika bagaimana peserta didik yang bermacam-macam karakter, saya memberikan fokus di diferensiasi produk, di mana ada yang menghasilkan hasil kerjanya itu melalui tulisan, dan ada juga yang melalui video atau ucapan gitu. Itu dikarenakan kemampuan yang masih terbatas kepada peserta didik tersebut dalam menulis, sehingga dia harus ucapkan begitu.
Kemudian dalam hal kompetensi sosial dan emosional yang saya terapkan, yang pertama itu, karena kan ada 5 ya, ada 5 kompetensi sosial emosional itu, tapi yang saya terapkan ada 2. Pertama, bagaimana pengelolaan diri mereka. Jadi di awal pembelajaran tadi itu saya mencoba atau mempersiapkan peserta didik saya untuk mengelola dirinya sebelum mereka belajar. Biasa kegiatannya dengan berdoa, lalu persepsi mengkaitkan pelajaran yang sebelumnya dan untuk yang sekarang ini ya, pembelajaran yang sekarang ini. Juga pada bagian ketika mereka harus berdiskusi satu sama lain, yang ada yang bertanya kemudian ada yang menjawab. Nah itu juga termasuk kepada keterampilan berkomunikasi sosial. Jadi bagaimana berinteraksi sosial antara satu siswa dengan siswa lainnya. Ada yang bertanya kemudian ada yang menjawab. Memang masih canggung ya, ada perasaan masih canggung ketika menerapkan kompetensi tersebut. Hal-hal yang harus saya perbaiki, yang pertama dari segi persiapan, di RPP-nya harus detail, merancang kegiatan dari awal dengan baik, bagian mana yang diferensiasi, dan juga kompetensi sosial dan emosional. Meskipun saya sudah lakukan itu, tapi masih butuh untuk penyempurnaan. Sama dengan dalam implementasinya, terkadang masih ada kebingungan dari saya untuk membedakan mana diferensiasi konten, mana yang diferensiasi proses, dan mana diferensiasi produk. Kan ada 3 ya, ada 3. Itu yang harus saya perbaiki untuk kedepannya, karena juga di masa sekarang karena masa pandemi jadi agak susah untuk bereksplorasi, di mana waktu yang diberikan itu harus dibatasi terkait dengan pertemuan dengan pertemuan dengan murid, antar guru dan murid itu harus dibatasi. Begitupun dengan pergerakannya, mobilitas guru dengan murid itu harus ada batasan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan sebagai bentuk refleksi saya terkait dengan penerapan saya proses pembelajaran yang saya lakukan tadi ketika membelajarkan anak dengan penerapan diferensiasi dan berbasis kompetensi sosial dan emosional. Cukup itu, terima kasih, dan mudah-mudahan guru penggerak terus berjaya berpihak pada murid dan wujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.